Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, nama saya Fauzi. Saya adalah operator PPDB online tahun 2022 di Sekolah Dasar Negeri 007 Sekupang. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial atau arahan yang benar untuk mengikuti PPDB online tahun 2022 di SD Negeri 007 Sekupang. Baiklah, pertama-tama kita buka. Dia berupa link, bisa kita buka di Google atau aplikasi browsing yang ada di HP Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk yang ponsel ya. Untuk yang PC dan atau laptop silakan mengikuti saja karena tidak jauh berbeda dengan versi handphone atau gadget ini. Oke, kita mulai. Di sini saya memakai Chrome ya. Kita buka Chrome-nya. Seperti itu. Nah, itu linknya link untuk mendaftar PPDB online tahun 2022 di Sekolah Dasar Negeri 007 Sekupang. Untuk seluruh Batam lebih tepatnya. Terima kasih kepada pemerintah Kota Batam yang sudah menyediakan link ini atau program ini sehingga bisa memudahkan seluruh warga Kota Batam, khususnya calon wali murid peserta didik baru. Ya, kita buka. Itu sudah saya ketik. Jika ada yang tidak bisa terlihat atau maaf katanya tidak nampak, nah itu link sudah saya siapkan di deskripsi. Oke, di sini kita tekan. Nah, ini tampilan awal ya, berandanya. Oke, di sini ada kata-kata yang menjadi slogan untuk tahun ini, yaitu PPDB dilakukan secara daring dan luring yang meliputi satuan pendidikan penerima peserta didik baru SD dan SMP yang terbagi menjadi 4 jalur, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan, dan prestasi. Untuk jalur SD hanya 3 ya, prestasi dia tidak ada. Jadi 3 untuk SD, 4 untuk SMP. Baiklah, ini ada jadwal PPDB, bisa dilihat di sini sangat jelas. Karena terlalu banyak saya skip dulu ya. Selanjutnya ada pembagian jalur masuk PPDB dan kota. Ya, bisa dilihat ini keterangan dari jalur-jalur tadi, pembagian jalur tadi. Yang pertama ada jalur zonasi. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan oleh Kota Batam dan lain-lainnya. Untuk pendetailan infonya akan saya jelaskan secara bertahap ya, selagi kita mendaftar, karena tidak akan selesai atau akan berlama-lama jika berada di sini, karena Bapak Ibu sekalian juga bisa membacanya secara pribadi ya. Nah, ini saya baca yang singkat-singkat saja. Kota PPDB SD zonasi 80%, afirmasi 15%, perpindahan 5%. Dan untuk SD 007 Sekupang ini kotanya adalah 108. Dan itu ada 3 lokal. Jadi berarti satu lokal ada 36 siswa kurang lebih. Nanti untuk penghitungannya zonasi 80% itu berapa 80% dari 108 itu ada nanti. Tapi saya skip dulu karena masih banyak yang harus saya informasikan kepada Bapak Ibu. Baiklah, kita langsung ke menunya. Ini ada menunya, menu untuk mendaftarnya. Ini ada banyak menunya. Kita pilih yang daftar akun PPDB. Nah, ini yang ada warnanya beda sendiri, warna hijau. Kita pilih. Tunggu sebentar. Ya, di sini ada seperti form ya awalnya. Oke. Nah, ini kita pilih jenjang sekolah yang dituju adalah bisa SD, karena kita mau mendaftar SD di SDN 007 Sekupang. Oke. Tanggal lahir kita klik di kolom tanggal lahir. Kita bikin contoh aja ya, misalnya 2016 paling kecil. Ini ada batasnya ya. Untuk umur paling tua itu 2007, lahiran 2007, untuk paling muda lahiran 2016. Kita coba pakai umur 2015. Maaf saya nggak pakai hitung-hitungan umur karena ini kita tutorial aja ya, kita ngasal aja, asalkan jelas aja tujuannya. Pertama kita pilih oh ya, di sini juga perlu diperhatikan untuk urutannya, kita pilih tahun dahulu ya biar nggak bolak-balik atau bingung. Terus bulan apa, terus langsung klik tanggal. Ini di kalender ini klik aja satu tanggal berapa gitu. Misalnya tanggal 20. Oke, saya klik tanggal 20. Oke, selanjutnya nick. Saya buat contoh aja misalnya
Ada 16 karakter, berarti harus 16 angka. 16 jenis angka. Ini saya buat satu-satu aja angkanya, terus di belakangnya ganti. Untuk nick ini harap diperhatikan lebih teliti lagi ya Bapak Ibu, kalau bisa ambil kertas lembar untuk mencatatnya gitu. Kalau nick kan nggak perlu dicatat, tapi yang di bagian kata sandi dan konfirmasi kata sandi ini yang perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu. Di sini kita coba tidak untuk mengisi NISN saja karena kita masih coba-coba aja. Nah, ini di sini ada berbagai email. Saya sensor ya, maaf ya. Oke, passwordnya yang gampang-gampang saja Bapak Ibu yang bisa diingat. Nah, ini perlu diingat kembali bahwa kertas selembar kalau diperlukan, karena ini sangat membantu jika kita mencatatnya di kertas ataupun di HP juga bisa di mana gitu, karena ini sangat perlu. Kalau lupa, ini sangat, apabila lupa ini akan memakan banyak waktu, yang bisa dibilang akan membuang waktu Bapak Ibu. Membuat tambah bingung lagi jika lupa antara kata sandi dengan nick. Oke, ini diperhatikan kembali ya untuk nicknya. Walaupun merasa sudah betul, tapi dicek kembali. Oke, kata sandinya buat yang gampang aja. Contohnya di sini SDN 007 SKP. Tapi password terserah Bapak Ibu. Mau ngikutin saya boleh, mau ngikutin terserah Bapak Ibu. Ini kalau tidak salah kata sandinya ini minimal karakternya itu passwordnya harus ada 8 atas 8 huruf. Kalau tidak salah ya. Jadi nanti keluar notifikasi kalau di bawah 8 huruf passwordnya. Selanjutnya kita klik ini checklist I'm not a robot ini. Oke, udah checklist baru klik daftar akun. Ingat baik-baik tadi nicknya, saya pakai nick satunya ada banyak, duanya terakhir. Kata sandinya saya udah buat SDN 007 SKP tadi ya. Oke, daftar akun. Akun berhasil dibuat. Nah, jika ada keterangan seperti ini, sudah keluar keterangan akun berhasil dibuat. Sini kedip-kedip, flashlight, kita pilih menu masuk. Oke, kemudian kita masukkan username yang tadi atau nick. Sini udah tersimpan. Password tadi SDN 007 SKP. Klik I'm not robot. Oke, sudah centang. Login. Kita simpan saja ya. Nah, di sini sudah memasuki, udah login menggunakan nick tadi, nick serta PPDB atau anak ibu, nick anak ibu atau bapak. Kemudian di sini ada notifikasi status belum melengkapi menu A data diri. Oke, kita di sini ada menu A ya. Nah, ke bawah terus kita klik data pribadi. Kalau ini ada menunya di bawah ya. Untuk form, bisa dibilang ini form data pribadi. Oke. Di form nomor 1 ada data pribadi peserta pendaftaran jenjang SD, ada kewarganegaraan peserta didik,
Kemudian di sini untuk kolom ini udah tidak bisa dimasukkan jika dia anaknya WNI ya, warga negara Indonesia. Apabila WNA dia baru bisa nyala. Nah, oke. Kita pilih WNI saja biar mudah. Untuk nama lengkap saya ngasal aja ya. Nah, seperti Firman misalnya. Firman Hakim. Jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan. Laki-laki. Agama Islam. NISN tidak ada tadi. Nomor kakak tadi kita 99, coba aja ya. Nomornya harus penuh ya sampai mentok ya Bu, ke belakang. Tidak bisa ditahan. 990. Nomor registrasi akta lahir itu letaknya berada di tengah ya Bapak Ibu. Di tengah akta kelahiran. Nanti apabila masih bingung bisa dilihat syarat-syaratnya di sekolah, petunjuknya yang untuk lebih detailnya, atau ada yang perlu ditanyakan itu bisa ditanya ke sekolah tujuan. Di sini saya pakai ngasal aja ya. Biasanya ada kombinasi angka dengan huruf ya tengahnya. Oke, saya ngasal aja. Tempat lahir kita pakai Batam karena tinggal di Batam. Kebutuhan khusus ini untuk bisa dibilang anak-anak yang mengalami penyakit ya, penyakit atau berkebutuhan khusus. Baiklah, kemudiannya tempat tinggal bersama wali di sini atau bersama orang tua. Banyak lagi pilihan yang lain. Nanti bisa di checklist aja, dipilih aja satu yang mana ya, tergantung kondisi sekarang. Mode transportasi silahkan dipilih. Saya pilih di sini ojek. Kalau langganan mungkin bisa juga. Kemudian di sini harap diperhatikan betul-betul ya, jangan sampai ada kolom yang memang harus wajib diisi atau bisa diisi Ibu jangan dilewatkan. Kalau bisa diisi, diperhatikan lebih teliti lagi. Di sini ada kolom anak ke. Nah, di sini ada keterangan juga di bawah yang warna biru ini. Nah, dicek lagi. Diikuti saja perintahnya yang tulisan berwarna biru ini. Anak ke 01 misalnya. Sini apakah calon peserta didik pernah menerima program Indonesia Pintar? Jika menerima berarti pilih ya. Ini saya pilih tidak. Apakah calon peserta didik tetap akan menerima PIP? Nah, ini nanti jika masih bimbang atau bingung bisa ditanyakan ke sekolah untuk informasi ini. Tidak untuk pendaftaran ya, tidak untuk maksudnya tidak untuk mendaftar di sekolah karena untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Baik Bapak Ibu. Kemudian lanjut lagi alasan calon peserta didik masih yang tadi. Di sini ada berbagai macam pilihan atau alasan. Oke. Nanti untuk lebih detailnya bisa ditanyakan ke sekolah. Asal sekolah. Ini jika anak Bapak Ibu adalah pernah lulus dari TK mana atau PAUD, nanti bisa diklik di sini. Saya tadi karena tidak mengisi NISN berarti tidak ikuti TK. Nah, di sini karena mungkin ada sejenis bug, mungkin karena otomatis di sini rumusnya, jadi kita hapus tadi. Nah, kita di sini nomor telepon di sini 08 bla 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 sampai penuh 12 nomor atau 13 nomor. Di sini masukin email, di sini di bagian email kita masukkan email yang tadi awal tadi. Nah, untuk nomor 2 alamat dan koordinat. Apakah alamat Anda sesuai dengan dokumen kartu keluarga atau KK? Pilih sesuai KK, pilih tidak sesuai. Ini jika kartu keluarga Bapak Ibu sesuai atau sudah ada kartu keluarganya, memang warga Batam sudah lama. Nah, Bapak Ibu pilih sesuai. Apabila Bapak Ibu ini warga luar kota Batam atau di luar kelurahan Timaninda, bisa pilih tidak sesuai, tapi tidak mengganggu juga, untuk tidak ada menghambat, karena akan di tahap selanjutnya nanti saya akan beritahukan
tidak akan berdampak juga, asalkan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya tidak susah, gampang, bisa dicari. Kemudian ada menu asal dalam kota atau luar kota Batam. Kita pilih kota Batam. Untuk dalam kota Batam, pilih kecamatan Sekupang, kelurahan Tiban Indah. Alamat Bapak Ibu kita kasih contoh aja, misalnya Tiban Indah juga, Indah Permai misalnya, blok A nomor 1. Ini untuk contoh saja ya. RT berapa, 12 misalnya, RW 02. Kode posnya untuk Tiban Indah 29426. Nah, di sini untuk metode manualnya, biar Bapak Ibu bisa lanjut ke formulir selanjutnya, karena masih ada formulir yang harus diisi juga, biar tidak membuang waktu. Kita pilih Google Maps. Nah, di sini kita pilih Tiban Indah Permai. Di sini sudah, misalnya contoh tadi kan alamat saya Tiban Indah Permai. Ini saya sudah ada di perumahan Tiban Indah Permai. Misalnya rumah saya yang warna biru ini di sini. Kita memang harus tepat ya Bapak Ibu. Memang atap rumah kita betul yang harus kita tekan. Nah, tapi apabila rumah kita tidak ada data longitude dan latitude-nya, kita bisa cari rumah yang terdekat. Begitu aja. Kalau tidak ada rumah, jalan juga bisa ya. Saya misalnya contohkan yang warna biru ini ya. Kita klik tahan. Jika sudah keluar tanda merahnya, tanda petunjuk merah, kita pilih ke sini. Ini ada di atas di kolom pencarian ini, kita klik. Nah, kita ambil satu dulu Bapak Ibu ya, yang dari sini. Nah, kita pilih dari sini. Ini ada komanya, kita ambil di sini, di depan komanya dulu Bu ya, untuk latitude-nya. Pilih salin. Kemudian pastekan di sini. Dan kemudian tinggal longitude-nya ya, yang di belakangnya aja. Ingat latitude-nya di depan, longitude yang di belakang ya, Bapak Ibu ya. Tadi yang 103. Berarti di sini. Oke, kita salin. Kemudian kembali ke Chrome lagi. Sudah centang. Ini tidak dihiraukan. Ini udah hiraukan saja. Kemudian pilih nomor 3, ada jalur seleksi. Kita pilih di mana Ibu mau memilih jalur seleksi. Kalau saya pilih jalur zonasi. Kalau saya inginnya masuk lewat jalur zonasi. Kemudian ada fakta integritas, ada checkbox. Di sini kita cek. Nah, cross check di sini. Lalu kita klik submit data diri. Oke. Statusnya belum melengkapi formulir B ya, data perwalian. Di sini kita klik, ada di bawah. Data ibu kandung, misalnya Siti, niknya juga tadi harus 12 ya, kalau tidak salah. Saya ngasal aja, tapi untuk Bapak Ibu niknya segera cek kembali di KTP. Saya ini hanya contoh saja, jangan diikuti. Tahun lahir ya, ingat ya Bapak Ibu, 4 digit, tidak bisa lebih. Contoh 1978. Pendidikan apa, misalnya SMA. Apabila ibu rumah tangga, di sini klik saja pilih tidak bekerja. Untuk penghasilannya di sini tidak berpenghasilan jika berumah tangga. Berkebutuhan khusus atau tidak ibunya. Kemudian nomor 2 data ayah kandung, misalnya seperti Budi contohnya. Niknya juga saya asal karena tadi. Oke. Nah, tadi maaf, tahun lahir 4 digit 1976 misalnya. Pendidikan misalnya S1 atau D4, misalnya wira swasta. Penghasilannya di sini
ada banyak ya, tinggal pilih aja penghasilannya kisaran berapa. Ini penting untuk memilih penghasilan ini ya Bapak Ibu sekalian, karena di sini akan didata kembali ketika siswa tersebut sudah menjadi bagian dari siswa SDN 007 Kupang ya, atau bisa dibilang sudah diterima. Datanya sangat dibutuhkan yang di penghasilan ini, dan yang lain-lain juga seperti NIK juga perhatikan kembali Bapak Ibu. Pekerjaan juga diharapkan jangan untuk memilih wira swasta atau swasta jika memang pekerjaannya adalah PNS atau yang lain-lain. Yang lebih detail kalau bisa. Tapi kalau memang tidak ada di pilihan, bisa memilih wira swasta atau pilihan lainnya di bawah. Baiklah, kemudian lanjut data wali. Jika anak tinggal dengan wali bisa diisi di sini data wali. Karena saya tidak tinggal dengan wali, contohnya tadi saya skip saja, tidak usah diklik sama sekali. Kemudian klik checkbox tadi, fakta integritas tadi. Sama seperti yang tadi, ada fakta integritas lagi. Kita cek. Warna biru ya, berubah. Submit data perwalian. Oke, kita submit. Peng. Oke, sudah selesai, berarti tidak ada error, berarti kita lanjut ke formulir C, berkas pendaftaran. Kita klik berkas pendaftaran. Nah, di sini ada Bapak Ibu harus mengunggah file. Nah, kebetulan di sini hanya memakai dua tipe saja, JPG atau PDF. Baiklah, di sini maksimal ukuran file tersebut atau file foto tersebut adalah 500 KB ya Bapak Ibu. Jadi betul-betul dikompres habis. Jika file Bapak Ibu terlalu besar harus dikompres, dan apabila gambarnya kurang jelas maka kami otomatis akan mengabari kembali agar untuk mengulang kembali, mengupload kembali. Di sini adalah menu untuk mengupload ya di sini ya Bapak Ibu ya. Kita klik pilih file di sini. Kita coba ke galeri. Baik, kita pilih, saya akan di sini pilih gambar ngasal saja. Tapi untuk Bapak Ibu ya harus jelas ya gambarnya Bapak Ibu dan di bawah 500 KB. Apabila ada kesulitan untuk mencari berapa ukuran size file Bapak Ibu, bisa ditanyakan ke sekolah, ada panitia yang siap membantu untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu dan tetap menjaga protokol kesehatan ya Bapak Ibu ya. Ini sudah diisi, akan muncul nama filenya seperti di atas ini, yang file akte kelahiran. Baiklah, untuk file berikutnya adalah, baiklah untuk filenya saya sudah upload tadi akte kelahiran ya. Nah, itu ada nama berkasnya, dan untuk akte kelahiran diusahakan yang berwarna atau asli, jangan yang fotokopi, karena apabila yang fotokopi terscan dia akan susah Bapak Ibu. Bisa dibilang kita takut ada yang buram pada saat proses fotokopi akte kelahiran atau berkas-berkas yang lain yang ibu bapak miliki, yang bapak ibu miliki. Baiklah, kemudian semuanya asli ya Bapak Ibu ya, di scan atau di foto. Yang kedua ada kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kenapa ada keterangan di situ kartu keluarga atau kakak atau surat keterangan domisili. Nah, di sini akan saya sedikit jelaskan. Kartu keluarga itu bagi yang di kartu keluarganya itu alamatnya atau alamat tempat tinggalnya berada di Kelurahan Tiban Indah. Nah, itu yang baiklah. Untuk kartu keluarga yaitu kartu keluarga yang asli di foto atau di scan. Kemudian jika kartu keluarga tersebut alamat kelurahannya tidak di Tiban Indah, bisa melampirkan kartu keluarga lama, atau apabila kartu keluarga Bapak Ibu berada di luar Kelurahan Tiban Indah, bisa melampirkan surat keterangan domisili yang sudah dibuat. Bisa melampirkan surat keterangan domisili yang bisa dibuat
di RT atau RW Bapak Ibu tinggal. Apabila surat domisili yang Bapak Ibu buat sudah selesai dari RT atau RW, surat tersebut harus dibawa ke kelurahan dan dilegalisir dari kantor lurah. Kemudian Bapak foto atau scan dan lampirkan di sini. Apabila saya melihat ada kakak yang di luar Kelurahan Timban Indah, akan saya kembalikan kembali atau saya tolak. Maka dari itu harap untuk membuat surat keterangan domisili. Kemudian bagian C, ektp orang tua atau wali. Berarti di sini filenya harus ada 2 KTP ayah dan ibu. Satu gambar atau satu hasil scan itu harus ada KTP ayah dan ibu gitu. Jadi satu gambar aja Bapak Ibu, jangan 2 file ya. Satu gambar tapi 2 KTP ya, yang asli, tidak boleh yang fotokopi. Apabila ada dari Bapak Ibu yang mengalami kesulitan di proses ini, bisa ditanyakan ke panitia yang berada di sekolah. Kemudian lanjut ke ada fakta integritas lagi seperti 2 formulir sebelumnya, dan ada checkbox, kita checkbox di sini. Kemudian submit berkas pendaftaran. Oke, kita submit. Belum melengkapi berkas pendaftaran, berarti ada yang terlewat. Di sini ada pemberitahuannya, isian berkas kartu keluarga dibutuhkan. Berarti kita belum upload, maaf tadi karena saya belum upload. Kita coba cari gambarnya. Oke, sudah masuk. Kita cari di galeri atau di mana tempat penyimpanan Bapak Ibu menyimpan file Ibu, file Bapak Ibu yang sudah difoto tadi atau di scan. Baiklah, saya centang lagi fakta integritasnya tadi. Kita submit. Baiklah, status belum melengkapi formulir pilihan sekolah. Kita klik data pemilihan sekolah. Di sini ada judulnya pemilihan sekolah untuk jalur seleksi zonasi, opsi sekolah 1 SDN 007 Kupang. Nah, ini Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ada pemberitahuan status belum melengkapi D pilihan sekolah, formulir D, baiklah kita klik data pemilihan sekolah. Kita ke bawah ada opsi sekolah 1, opsi sekolah 2. Sini kita pilih SD 07, opsi sekolah 2 bisa sekolah yang Bapak Ibu mau. Di sini ada SD 02 ya, yang paling dekat karena kita berdasarkan zonasi. Kemudian submit. Status belum melakukan konfirmasi selesai pendaftaran. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah mengisi formulir ABCD, kalau bisa dicek kembali data-datanya, dicatat kembali apabila ada yang Bapak Ibu merasa penting, seperti di bagian data pribadi, cek kembali di bagian sini ya. Yang paling fatal itu khususnya di bagian kontak atau media komunikasi, yaitu WhatsApp atau nomor HP. Di sini sangat fatal Bapak Ibu ya, jika menaruh nomor telepon yang tidak aktif, tidak bisa dihubungi. Maka daripada itu, gunakanlah di sini atau ketiklah di sini nomor Bapak Ibu yang saya anjurkan selalu di sekitar Ibu HP-nya, atau bisa standby selalu di dekat Ibu, karena suatu saat kami akan mengkontak Bapak Ibu. Suatu saat kami akan mengkontak Bapak Ibu sekalian apabila ada kesalahan dalam pemberkasan atau pengisian data anak dari Bapak atau Ibu sekalian. Ini sangat fatal sekali ya jika nomor yang Ibu masukkan itu atau Bapak masukkan secara asal-ngasal atau tidak tahu menahu karena takut terganggu nomor teleponnya. Tidak Bapak Ibu, ini sangat membantu kami jika nomor telepon yang Bapak Ibu taruh di sini adalah nomor yang selalu standby. Baik, itu saja. Jika sudah, kita kembali ke sini ya, ada menu konfirmasi ya. Status belum melakukan konfirmasi selesai pendaftaran. Baiklah kita pilih menu konfirmasi.
Konfirmasi selesai mendaftar. Dengan ini saya menyatakan data diri ini telah selesai sehingga saya tidak akan merubah kembali. Ya. Konfirmasi berhasil. Oke. Selanjutnya akan keluar pemberitahuan seperti ini. Status menunggu verifikasi. Selanjutnya akan keluar status seperti ini yang berkedip-kedip ini, status menunggu verifikasi data di sekolah. Baiklah, kemudian langkah selanjutnya yang terakhir yaitu ada menu baru lagi ya setelah konfirmasi. Dan apabila verifikasi data anak Bapak Ibu berhasil, dia tidak akan dikembalikan kembali, maka tidak akan ada pemberitahuan melalui WhatsApp atau telepon dari kami. Dan apabila data anak Bapak Ibu ada yang bermasalah atau kami tolak atau kami kembalikan lagi karena ada syarat-syarat yang kurang lengkap, nanti akan ada pemberitahuan dari WhatsApp atau kami telepon. Dan akan menu konfirmasi akan muncul kembali. Selagi kita menunggu verifikasi data dari sekolah, kita bisa cetak bukti pendaftaran PPDB. Ini menunya ada di sini, bisa dilihat. Kita klik, di sini. Ini sudah ada buktinya, ada barcode-nya juga, sangat detail ya Bapak Ibu, sehingga ini tidak bisa ditiru oleh peserta lainnya. Untuk cara menyimpannya adalah dengan cara screenshot juga bisa ya Bapak Ibu kalau bisa. Karena sepertinya tidak bisa di-download gambar ini. Baiklah, selanjutnya Ibu bisa mengprint out lembar bukti pendaftaran PPDB seperti ini. Nah, file ini sangat diperlukan apabila anak Ibu atau Bapak diterima. Ini sangat berguna. Tanda bukti pendaftaran PPDB ini harus Ibu simpan baik-baik karena ini adalah bukti bahwa anak Bapak Ibu sudah mendaftar di sekolah ini, dan file ini akan dibawa kembali pada saat pendaftaran ulang sebagai barang bukti bahwa anak Bapak Ibu betul mendaftar online di SD 007 Sekupang pada PPDB daring tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada keluhan atau pertanyaan bisa datang ke sekolah